Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kembali lagi bersama saya di Melveni Miori. Di video kali ini kita akan membahas mengenai sistem koordinat, di mana nanti ada beberapa subtopik yang akan kita bahas, yaitu tentang rumus jarak bersama lingkaran, titik tengah, dan garis lurus. Tapi sebelum itu kita bahas dulu introduction-nya ya, introduction tentang sumbu koordinat itu sendiri, di mana sumbu koordinat itu didefinisikan sebagai dua garis bilangan real yang saling tegak lurus dan saling berpotongan di titik nol. Di gambarnya ada dua buah garis yang saling tegak lurus, di mana garis ini kita sebut sebagai sumbu. Sumbu yang horizontal itu adalah sumbu X, sumbu yang vertikal itu adalah sumbu Y. Nah, kedua sumbu ini dia saling berpotongan, di mana titik potongnya itu dari titik nol. Titik nol ini disebut sebagai titik asal. Nah, sumbu koordinat ini membagi 4 daerah deh, 4 bagian, di mana yang kita sebut sebagai kuadran. Ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Oke, ini ada satu titik A, B di sini, di mana A, B ini adalah pasangan bilangan yang kita sebut sebagai titik koordinat yang diperoleh dari perpotongan garis yang tegak lurus terhadap sumbu X di A dan tegak lurus terhadap sumbu sumbu Y di B. Jadi misalkan X ini dia berada di sumbu X, yang A ini berada di sumbu X, yang B ini berada di sumbu Y. Nah, untuk yang A kita tarik garis yang tegak lurus terhadap sumbu X, kemudian untuk yang B kita tarik yang tegak lurus terhadap sumbu Y. Nah, perpotongan garis tersebut, titik perpotongan dari kedua garis tersebut, itulah yang kita sebut sebagai titik koordinat, dengan koordinatnya itu adalah A, B. Oke, kita masuk ke subtopik yang pertama, yaitu tentang rumus jarak. Jadi misalkan diberikan dua buah titik, yaitu titik P dan titik Q, di mana titik P-nya itu koordinatnya adalah X1, Y1, dan titik Q itu koordinatnya adalah X2, Y2. Nah, dengan menggunakan teorema Pitagoras di sini, kita peroleh nanti di rumus jarak dengan menggunakan teorema Pitagoras. Tapi sebelum ke situ, kita lihat dulu ke gambar. Sekarang kita punya titik P di sini ada X1, Y1, kemudian titik Q di sini ada X2, Y2. Nah, kalau kita menentukan rumus jarak kedua titik ini dengan menggunakan teorema Pitagoras, berarti berhubungan dengan segitiga ya. Berarti kita butuh dua garis lagi untuk membentuk dia menjadi segitiga. Jadi dari sini ke sini, kemudian dari sini ke sini. Berarti titik yang ini kita beri namanya titik R, di mana koordinatnya adalah X2, Y1. X-nya sama dengan sumbu di Q, sumbu Y-nya sama dengan sumbu di P. Jadi di sini pada saat dari Q ke R ini yang berubah hanya Y-nya. Y-nya di sini Y2, di sini Y1. Kemudian dari P ke R ini yang berubah adalah X-nya. Di sini di P nilai X-nya adalah X1, di R itu nilainya adalah X2. Maka dari jarak dari Q ke R itu adalah Y2 dikurangi 1, kemudian jarak dari P ke R itu adalah X2 dikurang X1. Dengan menggunakan rumus Pitagoras ya, jadi, untuk mengingat kembali rumus Pitagoras itu adalah di sini C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Berarti untuk panjang C ini adalah akar dari kuadrat sisi yang ini ditambah dengan kuadrat sisi yang ini. Dengan menerapkan hal itu ke sini, berarti untuk panjang ini kan jarak dari P ke Q ini kan berarti secara tidak langsung maksudnya adalah panjang sisi ini ya. Panjang sisi ini itu adalah akar dari kuadrat panjang yang ini ditambah dengan kuadrat panjang yang ini. Maka kita peroleh rumus jarak kita ini. Rumus jarak itu notasinya D ya. Itu adalah akar dari X2 dikurang X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurang Y1 dikuadratkan. Kita masuk ke contoh. Tentukan jarak antar titik P dan Q di sini. Ada dua kasus. Titik yang pertama di sini min 2,3, kemudian yang kedua Q-nya adalah 4, min 1. Kita untuk menentukan jaraknya kita masuklah ke dalam rumus jarak ini ya. Di mana di sini X1 kita adalah min 2, Y1 kita adalah 3, X2 kita adalah 4, Y2 kita adalah min 1. Nah, substitusilah nilai-nilai itu ke dalam rumus jarak ini. Kita peroleh, ini dia. Ini dia 4 dikurang min 2, berarti 4 dikurang min 2. Kemudian dikuadratkan, ditambah dengan min 1 dikurang 3 dikuadratkan. Selesaikanlah perhitungannya, dapat nanti jaraknya adalah akar 52. Jarak dari P ke Q untuk kasus yang ini adalah akar 52.
Kemudian kasus yang kedua, ini X1 kita min 2, Y1-nya adalah 2, X2-nya adalah 6, Y2-nya adalah 2. Itu kita substitusikan ke dalam rumus jarak, maka kita peroleh jarak dari P ke Q-nya adalah 8 di sini ya. 8 ini diperoleh dari 6 kurang min 2 dikuadratkan, ditambah 2 dikurang 2 dikuadratkan. Saya rasa mungkin gampang ya untuk rumus jarak ini. Kita lanjut ke subtopik yang kedua, yaitu persamaan lingkaran. Lingkaran itu sendiri didefinisikan sebagai himpunan titik yang terletak pada suatu jarak tetap yang kita sebut sebagai jari-jari dari suatu titik tetap yang kita sebut sebagai titik pusat. Nah, lingkaran dengan jari-jari R, jadi jari-jarinya kita notasikan dengan R dan titik pusatnya kita notasikan dengan H, K di sini. Dia mempunyai persamaan lingkarannya itu adalah ini. Jadi ini persamaan lingkarannya yang kita definisikan, ini dia X dikurang H dikuadratkan ditambah Y dikurang K dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Di mana H dan K ini dari titik pusatnya tadi, R ini adalah jari-jarinya. Kita masuk ke contoh. Di sini diminta persamaan lingkaran dengan jari-jari 5 dan titik pusatnya adalah 1, min 5. Berarti ini R kita adalah 5, H kita adalah 1, K kita adalah min 5. Dari persamaan lingkaran tersebut, tentukan juga nilai Y jika diketahui X-nya sama dengan 2. Berarti di soal ini ada 2 yang diminta ya. Yang pertama adalah persamaan lingkarannya, kemudian yang kedua adalah nilai Y-nya. Oke, kita cari dulu yang pertama, persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran kita tadi ini X kurang H dikuadratkan ditambah Y kurang K dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Kita substitusi nilai yang sudah diketahui. Ini R kita, ini H kita, ini K kita. Substitusi ke dalam sini, maka kita peroleh persamaan kuadratnya, persamaan lingkarannya adalah X kurang 1 dikuadratkan ditambah Y tambah 5 dikuadratkan sama dengan 25. Nah, sudah dapat yang jawaban untuk yang soal yang pertama. Yang kedua yang diminta adalah nilai Y-nya jika X-nya sama dengan 2. Berarti kita substitusilah nilai X sama dengan 2 ini ke dalam persamaan yang sudah kita peroleh tadi. X ini kita ganti dengan 2. Maka kita peroleh 2 kurang 1 dikuadratkan tambah Y tambah 5 dikuadratkan sama dengan 25. Ini dihitung sampai ke bawah, ikuti prosesnya sehingga yang di ruas kiri ini hanya tinggal Y-nya saja. Nah, berarti kita peroleh nilai Y-nya sama dengan min 5 plus minus 2 akar 6. Berarti ada 2 kemungkinan nilai Y-nya. Min 5 kurang 2 akar 6 atau min 5 tambah 2 akar 6. Oke, next. Contoh yang ketiga. Contoh yang kedua untuk kasus persamaan lingkaran ya. Bedanya untuk contoh yang ini, kalau yang tadi kita menentukan persamaan lingkarannya. Tapi kalau di contoh yang di sini, yang diminta adalah titik pusat dan jari-jarinya. Persamaannya sudah diberi. Cuma bedanya adalah, kalau di sini persamaan lingkarannya tidak persis sama sesuai dengan definisi yang diberikan di awal bentuk umum persamaan lingkaran. Untuk umumnya kan seperti ini ya, X kurang H dikuadratkan ditambah Y kurang K dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Sedangkan persamaan lingkaran yang diberikan di sini adalah X kuadrat kurang 2X tambah Y kuadrat tambah 6Y sama dengan min 6. Nah, berarti tugas kita adalah mengubah si persamaan ini memenuhi persamaan lingkaran ini. Berarti, nih, jadi kita sebentar. Oke, kita punya 2 variabel di sini kan, ada X ada X kuadrat kurang 2X, kemudian ada Y, yaitu Y kuadrat tambah 6Y. Nah, ini kan belum memenuhi si persamaan kuadratnya masing-masing ya. Jadi belum bisa kita faktorkan menjadi bentuk seperti ini, menjadi bentuk persamaan lingkarannya. Nah, agar ini bisa kita faktorkan, berarti kita harus menambahkan dengan satu bilangan. Bagaimana dengan bilangan apa? Ketentuannya ini, untuk melengkapi suatu persamaan kuadrat seperti ini, X kuadrat ditambah atau dikurang dengan BX, kita bisa menjumlahkannya dengan B per 2 dikuadratkan. Berarti untuk yang X, B kita adalah min 2. Min 2 dibagi 2 berarti dapatnya min 1, kemudian kita kuadratkan, berarti kita dapat nilainya adalah 1. Nah, 1 berarti untuk yang X kuadrat kurang 2X kuadrat bisa kita tambahkan dengan 1 di sini. Kemudian untuk yang Y B-nya berapa? B-nya adalah 6. 6 kita masukkan ke sini, 6 bagi 2 berarti 3, kita kuadratkan dapatlah 9.
Berarti kita tambahkanlah 9 pada pada yang untuk yang variabel y kuadrat tambah 6y ditambah 9. Nah, di ruas kiri sudah kita tambahkan 1 dan 9. Berarti di ruas kanan juga harus kita tambahkan 1 dan 9 agar nilainya sama ya. Nah, kemudian kita kelompokkan. Ini kan sudah dikelompokkan x kuadrat kurang 2x tambah 1. Kemudian yang y-nya y kuadrat tambah 6y tambah 9. Nah, x kuadrat kurang 2x tambah 1 ini kan bisa kita faktorkan menjadi x kurang 1 dikuadratkan. Nah, untuk yang y ini bisa kita faktorkan menjadi y tambah 3 dikuadratkan. Kemudian yang di ruas kanan ini berubah menjadi 4. Setelah min 6 tambah 1 tambah 9 ya dapatnya 4. Nah, persamaan yang ini kan sudah memenuhi persamaan kuadrat kita yang di awal ya. Definisi persamaan kuadrat kita. Ini hanya ini hanya adalah 1. K kita di sini adalah min 3. Kenapa min 3? Karena di sini tandanya plus. Sedangkan untuk di definisi dia min ya. Maka dia berarti K kita adalah min 3. R kita adalah 2, karena di sini adalah 4, ini kan yang di ruas kanan ini adalah R kuadrat ya. R kuadrat kita sama dengan 4, berarti R-nya sendiri adalah 2. Kita peroleh titik pusat kita adalah 1, min 3, jari-jari kita adalah 2. Sebenarnya ada satu lagi cara, kalau yang ini tadi caranya adalah kita mengikuti, mengubah si persamaan lingkaran yang diberikan ini, agar dia menyerupai bentuknya menjadi bentuk persamaan lingkaran yang ada di definisi. Nah, cara yang kedua adalah, nah, bentuk umum yang ada di definisi tadi yang kita sesuaikan dengan si persamaan yang diberikan di soal ini. Berarti adalah X kurang H ini kita selesaikan kuadratnya, maka diperoleh X kuadrat kurang 2HX ditambah H kuadrat. Kemudian Y kurang K ini kita kuadratkan juga, berarti dapat Y kuadrat kurang 2KY tambah K kuadrat. Kemudian H kuadrat dan K kuadratnya ini kita pindahkan ke ruas kanan. Setelah kita pindahkan ke ruas kanan, kita peroleh persamaan yang ketiga ini, yaitu X kuadrat kurang 2HX tambah Y kuadrat kurang 2KY sama dengan R kuadrat dikurang H kuadrat dikurang K kuadrat. Nah, persamaan yang ketiga ini kita sanding ya, kita bandingkan dengan si persamaan yang ada di soal. Kita ambil yang bagian yang sama, seperti ini. Min 2HX itu nilainya akan sama dengan min 2X. Kemudian untuk yang Y-nya, min 2KY itu akan sama dengan, Y-nya nggak kita masukkan. Berarti min 2K itu nilainya akan sama dengan 6. Kemudian yang di ruas kanan, R kuadrat dikurang H kuadrat dikurang K kuadrat itu nilainya sama dengan min 6. Nah, kita dapat 3 persamaan itu untuk memperoleh nilai H, K, dan R-nya. Ini dia. Untuk yang pertama, min 2H itu sama dengan min 2, berarti H-nya adalah 1. Kemudian, min 2K sama dengan 6, berarti K-nya dapatlah min 3. Untuk persamaan yang ketiga, kita gunakan hasil dari dua persamaan sebelumnya. Yang H dan K-nya sudah diperoleh nilainya 1 dan min 3. Kemudian substitusi ke persamaan yang ketiga. Kita perolehlah di sini R-nya sama dengan 2. Berarti kita peroleh di sini titik pusatnya ini 1, min 3, yang 2 ini ya. 1, min 3, kemudian R-nya adalah 2. Berarti ada 2 cara untuk menentukan titik pusat dan jari-jari dari persamaan lingkaran yang ditampilkan seperti soal ini. Oke, kita masuk ke subtopik yang ketiga, yaitu titik tengah. Di mana di sini misalkan ada 2 buah titik P dan Q. P dan Q ini membentuk suatu garis di mana ada titik yang tepat berada di tengah garis tersebut, itu kita sebut sebagai titik tengah, dengan koordinatnya itu adalah X1 ditambah X2 dibagi 2, kemudian koma Y1 ditambah Y2 dibagi 2. Berarti karena ada titik tengah ya, berarti jumlahkanlah nilai X yang ada di kedua titik ujungnya dibagi 2, kemudian jumlahkan nilai Y yang ada berada di titik ujungnya, kemudian kita bagi 2. Itulah yang menjadi titik tengah dari garis dari P ke Q. Kita bahas ke contoh. Di contoh di sini diminta persamaan lingkaran yang memiliki potongan garis dari 2,5 ke 10,13. Nih, misalkan kita gambarkan ya, ini ada lingkaran, anggaplah nih garis ini adalah garis tengahnya.
2,5 potongan garis dari 2,5 ke 10/13 ini kita katakan dia di soal ini dia disebut sebagai garis tengahnya ya. Jadi anggaplah ini garis ini berada di tengah lingkaran ini. Kemudian, nah langkah pertama kita adalah kita menentukan titik tengahnya, menentukan titik tengah. Jadi kan yang diminta di sini adalah persamaan lingkaran ya. Persamaan lingkaran itu kita butuh titik pusat dan jari-jari. Nah, untuk menentukan titik pusatnya ini kita bisa menentukan titik tengah dari garis tengah ini. Ini kan tadi dari 2,5 ke 10/13 ini adalah garis tengahnya. Nah, titik tengah dari garis tengah ini itu merupakan titik pusat dari lingkaran kita karena dia berada tepat di tengah ya. Nah, menentukan titik tengahnya tadi menggunakan rumus, kita dapat titik tengahnya 2 ditambah 10, berarti kan ini 2, kita tambah dengan 10, kita bagi 2, dapatnya 6, ya 6. Kemudian untuk yang Y-nya 5 ditambah 13, kita bagi 2, dapatlah 9. Nah, kita dapat titik pusat dari lingkarannya adalah 6,9. Kemudian yang kedua kita butuh cari jari-jarinya. Nah, tadi kan diberitahu bahwa garis ini adalah garis tengah dari lingkaran. Berarti kalau dia garis tengah berarti dia adalah diameter dari lingkaran itu kan. Nah, kalau kita sudah bisa mengetahui diameternya, jarak dari titik 2,5 ke 10,13 ini adalah diameternya. Jika kita sudah tahu diameternya, berarti kita bisa mengetahui nilai jari-jarinya. Untuk diameternya berarti kita gunakan rumus jarak. Rumus jarak berarti akar dari 10 kurang 2 dikuadratkan, ini kan 10 dikurang 2 dikuadratkan, ditambah dengan 13 kurang 5 dikuadratkan. Dapatlah diameternya itu 8 akar 2. Nah, karena yang diminta adalah jari-jari berarti setengah dari ini. Maka R kita adalah 4 akar 2. Nah, setelah kita peroleh titik pusat dan jari-jari, kita masukkanlah ke dalam persamaan lingkaran kita. Persamaan lingkaran kita menjadi X kurang 6 dikuadratkan ditambah Y kurang 9 dikuadratkan sama dengan 32. Oke, subtopik yang terakhir tentang garis lurus. Nah, garis lurus di sini membahas, misalkan di sini sebuah garis melalui titik A dengan koordinatnya X1, Y1 dan B di sini koordinatnya adalah X2, Y2 dengan X1-nya tidak sama dengan X2, maka di sini ada sebuah kemiringan garis dari garis A, B. Kemiringan garis ini bisa juga kita sebut sebagai slope ya. Nah, slope itu dinotasikan dengan M. M dari kemiringan garis A ke B itu adalah Y2 dikurang Y1 dibagi dengan X2 dikurang X1. Mana X1 Y1-nya kita dapat dari titik koordinat A, X2 Y2-nya kita dapat titik koordinat dari B. Nah, garis yang melalui titik tetap X1 Y1 dengan kemiringan M tadi mempunyai persamaan ini dia. Y kurang Y1 itu sama dengan M kali X kurang X1. Jadi kalau misalkan ada satu garis yang melalui suatu titik ya, misalkan titiknya di sini adalah X1 Y1 dan dia memiliki sebuah kemiringan dengan M, maka bisa kita masukkan ke dalam persamaan ini. Kemudian kita bahas ke contoh. Yang diminta di sini adalah persamaan garis yang melalui titik min 4,2 dan 6, min 1. Nah, berarti kita yang pertama kita carilah kemiringan garisnya dulu. Slope-nya dulu ya. Berarti dari sini Y2 dikurang Y1. Y2-nya di sini adalah min 1. Kemudian dikurang dengan Y1 yaitu adalah 2. Kemudian dibagi dengan X2 dikurang dengan X1. 6 dikurang min 4. Maka dapatlah slope-nya itu adalah min 3/10. Min 3/10 M-nya. Kemudian tadi kan di sini dikatakan persamaan garis yang melalui titik ini, kedua titik ini ya, dia melalui kedua titik ini. Berdasarkan definisi yang di sini tadi dikatakan garis yang melalui suatu titik X1, Y1 dengan kemiringan M, maka persamaannya ini. Nah, kita masukkanlah dia ke dalam persamaan ini dengan M kita adalah min 3/10 tadi ya. Min 3/10. Kita ambil salah satu titiknya, karena dia melalui kedua titik ini. Anggaplah untuk yang sekarang kita ambil titiknya min 4,2. Berarti X1, Y1 kita adalah X1-nya min 4, Y2-nya, X2-nya, maaf, Y1-nya adalah 2. Kita masukkan ke dalam persamaan garis, berarti
Y dikurang Y1 berarti 2, Y dikurang 2 berarti sama dengan min 3/10, ini M-nya, ditambah X dikurang min 4, makanya jadi X tambah 4 ya. Ini tadi kan ini menjadi X1 kita, ini X1-nya, kemudian di koma Y1-nya. Kita masukkan ke dalam persamaan garis, ini Y1, ini M, dan ini X1 kita. Itu dia, kita dapat persamaan garis yang melalui titik min 4,2 itu adalah ini. Nah, boleh juga dicoba untuk persamaan garis yang melalui titik 6, min 1 ini. Nanti hasilnya pada saat masih seperti ini nih, pada saat Y kurang masih dalam bentuk Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1 itu masih belum persis sama. Tapi kalau nanti kalau diselesaikan ini, jadikan ini menjadi satu ruas semuanya ya, atau jadikan Y sama dengan apa gitu, nanti dia akan sama nilainya garisnya. Oke, lanjut di sini misalkan satu garis memotong sumbu Y di 0,B, maka persamaan garis tersebut menjadi seperti ini, dia menjadi Y sama dengan MX tambah B. Persamaan ini disebut sebagai kemiringan intercept. Jadi ini gambarnya, jadi ada garisnya itu memotong sumbu Y di titik 0,B. Nah, ini dia persamaan garis ini disebut, persamaan garis ini adalah Y sama dengan MX tambah B. Lebih jelasnya kita bahas ke contoh. Di sini persamaan, ada satu persamaan 3X kurang 2Y tambah 4 sama dengan 0. Dia merupakan garis yang memiliki kemiringan 3/2 dan memotong sumbu Y di 0,2. Kenapa? Itu kita peroleh dari, kita ubahlah 3X kurang 2Y tambah 4 ini sama dengan 0 ini, kita tinggalkanlah di ruas kiri itu hanya Y saja. Jadi ini 3X dan 4-nya pindah ke ruas kanan, dapatlah nilai Y-nya itu sama dengan 3/2X sama dengan 2. Nah, persamaan ini kan sudah membentuk persamaan Y sama dengan MX tambah B. Jadi M kita adalah 3/2, B kita adalah 2. Berarti dia memiliki kemiringan M-nya itu adalah 3/2 dan memotong sumbu Y di 0,2. Kan karena B-nya dia 0,B ya, memotong di sumbu 0,B, B kita adalah 2 di sini. Jadi dia memotong Y di sumbu 0,2. Oke, selanjutnya misalkan terdapat dua buah garis yang masing-masing kemiringan garisnya adalah M1 dan M2. Nah, ada dua kasus di sini. Kalau misalkan dua garis itu saling sejajar, maka kemiringan garisnya juga akan sama. M1-nya akan sama dengan M2. Nah, kalau misalkan dua buah garis itu dia saling tegak lurus, maka hubungan M1 dan M2-nya adalah M1 dikali M2 itu sama dengan min 1, atau secara dalam bentuk lainnya, ada gangguan sedikit. Nih, dalam bentuk lainnya, M1 itu sama dengan min 1 per M2. Oke, ini untuk contoh. Misalkan yang diminta di sini adalah persamaan garis yang melalui titik potong dua garis, yaitu garis yang pertama 2X kurang 5Y sama dengan 9, garis yang kedua adalah 3X kurang 8Y sama dengan 11. Persamaan garis itu melalui titik potong antara dua garis ini. Kemudian dia tegak lurus terhadap garis yang pertama tadi, 2X kurang 5Y sama dengan 9. Jadi ada clue-nya yang pertama, berarti yang pertama harus kita cari adalah titik potong dari kedua garis tersebut. Bagaimana menentukan titik potongnya? Boleh kita gunakan eliminasi dan substitusi. Yang gampangnya aja ya. Ini kita gunakan eliminasi, di sini dapatlah Y-nya sama dengan 5, setelah dapat Y-nya sama dengan 5, substitusi ke salah satu persamaan ini, dapatlah X-nya sama dengan 17. Jadi kita dapat titik potong dua garis tersebut adalah 17,5. Nah, sudah dapat titik potongnya bagaimana? Kita gunakanlah clue yang kedua. Clue yang kedua di sini, garis yang akan kita cari ini dia tegak lurus terhadap garis 2X kurang 5Y sama dengan 9. Nah, karena dia tegak lurus berarti kita berhubungan dengan kemiringannya, M-nya, slope-nya tadi ya. Jadi untuk yang 2X kurang 5Y sama dengan 9 ini, bisa kita ketahui nilai M-nya, kemiringan garisnya. Nanti setelah dapat kemiringan garis dari ini, kita hubungkan karena dia tegak lurus, berarti kita cari nanti. Oke, nih. Untuk yang ini,
kemiringan garis, kita cari kemiringan garis dari 2x kurang 5y sama dengan 9. Yang ini, persamaan yang ini kita ubah bentuknya menjadi seperti ini. Jadi tinggalkan di ruas kiri hanya y-nya saja, sisanya pindahkan ke ruas kanan, maka dia menjadi y sama dengan 2/5x dikurang 9/5. Dari persamaan yang ini kita ketahui, kita peroleh M-nya adalah 2/5. Oke, garis yang ini M-nya 2/5. Dan dia tegak lurus terhadap garis yang akan kita cari. Kalau dia tegak lurus berarti kan M yang ini dikali dengan M yang akan kita cari itu adalah sama dengan -1. Atau ini adalah kebalikan dari negatifnya. Kan? Tadi hubungannya adalah anggaplah ini M1 kita, M2 kita, yang akan kita cari adalah M1. M1 kita adalah sama dengan min dari 1/M2. M2 kita ya. Substitusi M2 kita adalah 2/5. Berarti M1 kita menjadi min 5/2. Maaf, gangguan lagi. Kita dapat M kita untuk si garis yang akan kita cari ini nilai kemiringannya itu adalah 5/2. Maka kita perolehlah persamaan garisnya dengan yang sudah kita peroleh tadi di awal. Nih, titik potongnya adalah 17,5, kemudian M-nya adalah min 5/2, maka diperoleh persamaan garisnya adalah Y dikurang 5 sama dengan min 5/2 dikali X kurang 17. Ini kita masukkan ke dalam persamaan garis yang di awal tadi. Oke, saya rasa cukup ya untuk sistem koordinat. Kita hanya bahas sampai di sini. Mungkin ada masih banyak beberapa hal-hal yang perlu kita bahas lagi, yang perlu diperbaiki. Nanti yang sudah saya sampaikan di sini bisa nanti kalian beri saran di kolom komentar. Kita sudahi dengan alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.